nama saya Harold Donald Tampu Bolon, tapi teman-teman bisa panggil Harold untuk lebih mudah. Saya angkatan 2004, nick-nya itu adalah G1F040006. Jadi mungkin sedikit beda sama nick teman-teman saat ini. Lulus kuliah tahun 2008, jadi kurang lebih persis 4 tahun. Proses perkuliahannya, dan saat ini kesibukannya saya bekerja di PT Suzuki Indomobil Sales sebagai Head of Brand Development dan Marketing Research untuk roda 4 atau untuk mobil, kurang lebih seperti itu. Ya, pengalamannya sebenarnya sangat menarik atau mungkin bisa dibilang sangat luar biasa ya, karena perkuliahan waktu di administrasi bisnis Unpad itu sebenarnya sebagai game changers di kehidupan saya pribadi, karena keluar dari zona nyaman ya kan, dulu tinggal di Jakarta bersama dengan orang tua dan waktu itu pindah ke Jatinangor, kuliah di sana dan segala sesuatu harus diurusin sendiri, istilahnya seperti itu. Jadi saya pribadi benar-benar merasakan nuansa kemandirian itu paling besar ya waktu kuliah di administrasi bisnis Unpad. Dan so far waktu menjalani proses perkuliahan ya memang sangat menarik ya, karena masa konten dari perkuliahannya itu, lalu juga dari kehidupan organisasi yang ada di dalamnya yang sangat dinamis, itu membuat kita benar-benar seakan-akan seperti lupa waktu, rupanya udah 4 tahun dan harus lulus. Jadi sangat-sangat memorable sekali perkuliahan di administrasi bisnis Unpad. Pembagian waktu sebenarnya ini bukan merupakan sebuah contoh yang ideal ya buat teman-teman, tapi waktu itu zaman perkuliahan 2004 sampai dengan 2008 saya cukup banyak ikut kegiatan organisasi, apalagi di himpunan Himabis, dan waktu itu saya memang fokus hanya di Himabis saja, nggak ikut organisasi di luar dari Himabis. Nah, waktu tahun 2004 waktu saya masuk sampai dengan tahun 2006 atau 2007, waktu itu masih sangat intens dan juga sangat aktif di Himabis. Kami itu penuh sekali dengan proker-proker atau program kerja yang dibuat dari masing-masing departemen waktu itu. Dan benar-benar banyak menyita waktu, ya kan. Kuliahnya sempat tidak ideal, tapi akhirnya masih bisa di catch up lagi waktu di akhir-akhir kepengurusan dari himpunan, recall lagi beberapa mata kuliah dan so far bisa lulus tepat dengan waktu. Tapi overall sebenarnya pembagian waktunya ya kurang lebih 50-50 antara organisasi dengan perkuliahan kalau dilihat secara overall, kurang lebih seperti itu. Oke, sebenarnya pembelajaran yang bisa didapetin itu ada 2 hal. Ada pembelajaran secara perkuliahan sesuai dengan kitahnya atau kodratnya mahasiswa, dan juga ada pembelajaran secara organisasional di himpunan administrasi bisnis waktu itu. Kalau kita ngomongin masalah perkuliahannya, tentu apa yang waktu itu dipelajarin selama perkuliahan itu sangat relate sekali terhadap apa yang saat ini saya geluti lah istilahnya. Jadi dari mulai perkuliahan manajemen pemasaran sampai dengan akuntansi bisnis, itu semuanya benar-benar 100% kepake di dunia pekerjaan yang sekarang. Jadi itu yang sangat memorable sekali dan sangat penting lah untuk menjadi basis atau fondasi apa yang saya geluti saat ini di dunia brand development dan juga marketing research. Nah, di sisi lain, di sisi organisasional, salah satu yang paling memorable ataupun yang paling berguna di kehidupan sekarang itu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dalam sebuah lingkungan baru, beradaptasi dengan situasi yang mungkin tidak kondusif sehingga kita bisa survive di sana dan kita bisa outstanding bahkan dengan kondisi yang mungkin tidak ideal. Dan waktu itu Himabis mengajarkan saya secara pribadi hidup dengan dunia yang seperti itu. Jadi semuanya serba perfect lah waktu itu.
Kalau seandainya bisa kembali lagi ke mahasiswa, apa yang pengen saya perbaiki yang pastinya nilai. Ya kan, karena nilai itu notabene sangat menentukan, dan juga sebenarnya tidak hanya nilai saja, tapi value-value yang ada di dalam nilai tersebut, alias pembelajaran dari perkuliahan yang waktu itu ada di administrasi bisnis Unpad. Karena saya merasakan sekali, mungkin karena mahasiswa di zaman itu ada beberapa poin mata kuliah yang agak lalai dijalani, sehingga pada saat saya menggeluti karir saya yang sekarang, rupanya beberapa mata kuliah ini yang saya pakai di pekerjaan, sehingga saya harus banyak recall ke perkuliahan itu. Let's say kita sebut saja seperti manajemen keuangan, akuntansi bisnis, lalu juga bisnis internasional. Itu semua beberapa hal-hal yang kalau boleh pindah atau boleh balik lagi ke masa kuliah, itu yang pengen saya ulang sih kalau di dunia perkuliahan. Oke, kenapa memilih intrapreneur ketimbang entrepreneur? Jadi sebenarnya perkuliahan di administrasi bisnis ini merupakan salah satu langkah strategis yang waktu itu saya lakukan dalam kehidupan saya pribadi, istilahnya. Sedari kecil, atau mungkin kita bisa bilang sedari SMP itu, saya sudah suka dengan industri otomotif, dengan dunia otomotif lebih tepatnya. Cuma memang waktu itu dari sudut pandang sebagai konsumen atau sebagai ya selayaknya anak muda yang suka otomotif lah. Lebih tepatnya dunia otomotif di roda 4 atau di dunia mobil. Nah, sedari SMP dan akhirnya beranjak ke SMA, memang itu saya sudah sangat mengincar sekali untuk bisa berkarir di industri otomotif, dimanapun mereknya waktu itu. Sampai akhirnya decide mau kuliah di mana dan jurusan apa. Waktu itu pilihannya kan banyak nih yang berhubungan ekonomi, ada ekonomi pembangunan, ada manajemen, ada ekonomi doang, ada akuntansi, ada administrasi bisnis, dan lain-lain. Akhirnya jatuh pilihan ke administrasi bisnis, yang notabene kenapa saya memilih administrasi bisnis, karena setelah kita lihat secara silabus waktu itu, perbandingan beberapa mata kuliah, saya melihat mata kuliah administrasi bisnis ini lebih wide, lebih general. Jadi dari A to Z itu benar-benar dipelajarin. Walaupun teman-teman di manajemen, akuntansi, ekonomi juga mempelajari itu, tapi sudut pandangnya seperti sudut pandang memiliki bisnis itu sendiri. Sampai akhirnya saya masuk ke administrasi bisnis, dan dari situ memang saya sudah mengukuhkan saya pengen jadi berkarir di industri otomotif, which is itu harus intrapreneur. Dan waktu itu saya benar-benar merelatekan apa yang waktu itu saya kuliahkan dan saya persiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang berkarir di industri otomotif. Sampai akhirnya waktu itu saya bikin skripsi pun itu berisikan tentang industri otomotif, pengaruh personal selling terhadap volume penjualan di 4 merek yang ada di Bandung waktu itu. Dan puji Tuhan, selang beberapa tahun dari kelulusan S1, saya bisa diterima dan akhirnya berkarir di salah satu pemain industri otomotif yang ada di Indonesia, which is itu adalah Suzuki sampai dengan sekarang. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi alasannya kenapa intrapreneur, karena memang sedari kecil saya pengen di dunia intrapreneur, terutama di industri otomotif. Sebenarnya sih kalau boleh dilihat secara general ya, beberapa kata kunci agar teman-teman mahasiswa bisa cepat shifting ke dunia pekerjaan. Hal yang pertama itu adalah sebisa mungkin sedari awal kuliah itu sudah men-set kita mau ngapain atau kita mau berkarir di mana. Kita mau menjadi profesional seperti apa. Sedari awal tuh harus di-set dulu ketika kita sudah masuk kuliah. Kalau bisa pada saat menjalani ospek ya kan udah tahu nih, oke, saya harus ke arah sini, saya pengen chasing seperti ini di karir saya atau selama di kehidupan saya. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman sudah harus mulai men-set apa yang harus saya lakukan untuk bisa chasing karir ke arah sana. Contoh seperti apa yang saya lakukan adalah ketika saya sudah dari awal pengen banget di industri otomotif dan di dunia pemasaran,
saya benar-benar menggeluti mata kuliah yang berhubungan dengan pemasaran. Dan bukannya tidak mengindahkan mata kuliah yang non pemasaran, tapi saya bermain logis karena saya tidak mungkin bisa membuat nilai bagus di semua mata kuliah, sehingga pada saat mata kuliah pemasaran ataupun yang berhubungan dengan pemasaran itu saya incer nilainya A. Tapi kalau di mata kuliah yang non pemasaran, it's okay lah untuk B, it's okay lah untuk C, istilahnya seperti itu. Jadi saya manage dari mulai awal yang berhubungan dengan pemasaran itu memang saya chasing secara numbers IP-nya. Lalu yang kedua, mumpung kita lagi dalam masa kuliah, ya kan, tidak ada salahnya untuk benar-benar menggeluti apa yang pengen kita gelutin di masa depan. Waktu itu saya jawantahkan, saya interpretasikan dengan menulis sebuah skripsi. Skripsinya notabene pemasaran dan industri otomotif. Waktu itu saya dibimbing oleh Pak Rusdin waktu perkuliahan kemarin. Nah, dari situ saya waktu itu pengen membuatkan sebuah penelitian personal selling terhadap volume penjualan. Waktu itu hanya di salah satu industri otomotif yang ada di Bandung. Cuma waktu itu Pak Rusdin men-challenge diri saya, kenapa kamu nggak ngambil hampir di semua otomotif yang ada di Bandung? Waktu itu saya ter-challenge, wah boleh nih saya coba, sehingga penelitiannya menjadi lebih komprehensif. Tapi notabene setelah menjalani prosesnya hanya bisa mendapatkan 4 merek, ya kan, waktu itu. Dan waktu itu akhirnya saya bisa membuatkan sebuah skripsi yang sangat komprehensif, yang secara nggak langsung masih saya pakai sampai dengan sekarang, dan saya benar-benar bangga dengan skripsi saya. Nah, disitulah beberapa tahapan yang menurut saya perlu dipersiapkan sama teman-teman mahasiswa zaman sekarang, mahasiswa yang sekarang sedang melakukan proses studi. Settingnya mau ke arah mana sih karirnya? Mudah-mudahan sih kalau seandainya teman-teman sudah tahu mau kemana dan chasing ke arah sana, proses dari mulai lulus kuliah sampai dengan terterima kerja, mudah-mudahan tidak memakan waktu yang lama. Kurang lebih seperti itu. Ya, waktu itu saya fresh graduate dari S1 tahun 2008. Cuma memang pada saat proses setelah S1 saya memilih jalan untuk melanjutkan dulu ke jenjang perkuliahan S2. Jadi tidak langsung masuk ke jenjang karir waktu itu. Dan waktu itu saya langsung masuk ke Master S2, dan waktu itu sampai dengan tahun 2010 saya masih belum lulus S2. Waktu itu saya dipanggil oleh kantor saya yang sekarang, Suzuki, untuk bisa berkarir di sana. Dan jadi waktu itu prosesnya sebelum lulus kuliah saya sudah berkarir di Suzuki, dan selama perjalanan 6 bulan perjalanan karir itu saya menyelesaikan proses S2 saya waktu itu. Jadi waktu itu dari fresh graduate ambil S2, sebelum lulus S2 sudah masuk ke Suzuki dan bisa menyelesaikan proses S2 6 bulan setelah masuk Suzuki. Nah, waktu itu saya masuk ke Suzuki sebagai sales area manager, di mana sales area manager itu basicnya adalah di departemen sales yang mengurusi region-region tertentu. Di kami itu ada dipecah menjadi 2, ada region Jabodetabek dan ada region non-Jabodetabek. Nah, waktu itu saya menghandle untuk wilayah Jabodetabek sampai kurang lebih 3,5 tahun. Waktu itu saya dipromote untuk menjadi koordinator sales area. Waktu itu mencoba koordinator sales area di Jabodetabek kurang lebih 1,5 tahun. Habis itu menjadi koordinator sales area untuk non-Jabodetabek kurang lebih 6 bulan. Dan pada tahun 2016 bulan Februari waktu itu saya dipromot lagi menjadi Head of Product Development. Nah, Head of Product Development itu simple job desk-nya adalah kita membuat mobil from zero to hero. Jadi dari mulai mobilnya konsep sampai dengan benar-benar mobilnya dijual di market, itulah pekerjaan kita sebagai Head of Product Development. 1 tahun saya ada di Product Development. Tahun 2017 Februari saya di-challenge untuk
pindah ke brand development dan marketing research, dan sampai dengan sekarang saya ada di head of brand development dan marketing research untuk roda 4, di mana basic job desk-nya ya sebenarnya sebagai marketing hub untuk seluruh kegiatan marketing yang ada di Suzuki, dan kita benar-benar menjalankan proses pemasaran seperti apa yang teman-teman perkuliahi di saat ini, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kita berbicara value, ada dua hal yang menjadi basis saya dalam mencari karir di industri otomotif. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa react atau bisa bertindak sesuai dengan apa yang lingkungan waktu itu hadapi, adaptability. Dan waktu itu saya banyak dapat value-value ini waktu saya melakukan organisasi di Himabis selama saya kuliah 2004 sampai dengan 2008. Lalu yang kedua, value yang saya miliki juga adalah chase your career. Kamu harus cari karirmu, bukan jabatanmu. Karena jabatan itu hanya punya perusahaan, tapi kalau karir itu punya kita sendiri. Nah, value-value itu yang saya bawa ketika saya masuk ke industri otomotif, terutama Suzuki ya. Dan notabene waktu itu value yang ditawarkan oleh Suzuki pada waktu saya masuk ke Suzuki pun tidak terlalu jauh berbeda. Artinya Suzuki waktu itu memang mencari manpower atau mencari karyawan yang memang bisa memiliki level adaptability yang tinggi, dan yang kedua memang mencari manpower yang benar-benar pengen all out di sebuah industri otomotif, atau kurang lebih bisa mengaktualisasikan dirinya di industri otomotif, which is itu benar-benar ketemu dengan apa yang value saya miliki pada waktu itu, dan kurang lebih match lah antara value yang dimiliki oleh Suzuki dengan saya. Kalau mengenai peran diri, sebenarnya ini sangat sinkron sekali terhadap apa yang saya kerjakan saat ini, karena salah satu prinsip yang saya anut dalam dunia pekerjaan itu adalah bagaimana kita dalam hal bekerja atau dalam hal mengejar karir itu bukan masalah mencari jabatan tertentu atau mencari nilai ekonomis tertentu atau mencari hal-hal yang didapetin dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya yang kita cari itu adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita di kegiatan profesional yang kita lakukan pada waktu itu. Aktualisasi diri di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan kegiatan profesional, kita benar-benar pour your heart into it. Kita benar-benar ngejalanin apa yang disebut dengan orang passion, atau apa yang disebut dengan ini nih ranah gue nih istilahnya, ini apa yang selama ini pengen gue cari dalam kehidupan. Nah, ketika kita melakukan passion kita, pour your heart into it, itu secara tidak langsung benar-benar makna peran diri kita itu bisa tersalurkan di pekerjaan profesional kita. Saya pribadi sebenarnya benar-benar menjejakkan kaki bahwa saya pengen all out di industri otomotif ini. Karena apa? Karena mungkin 5 atau 10 tahun lagi saya pengen dianggap sebagai automotive marketing expert, misalnya seperti itu. Sehingga apapun yang saya lakukan untuk saat ini, semuanya adalah untuk bisa memaknai peran saya di kehidupan profesionalisme saya, which is itu menjadi automotive marketing expert kurang lebih di 5 sampai dengan 10 tahun lagi dan ini benar-benar saya jagain, benar-benar saya kontrol sejak saya pertama kali masuk di Suzuki sampai dengan sekarang. Kurang lebih seperti itu saya memaknai peran saya di pekerjaan saya. Oke. Ada beberapa value yang saya anut untuk pertanyaan tadi. Ada 2 value sebenarnya.
Yang pertama adalah willingness to do more. Jadi value willingness to do more ini adalah ketika kita dimintakan sebuah pekerjaan atau misalnya dimintakan sebuah project untuk bisa mendapatkan nilai 6, bagaimana kita bisa mendeliver nilai tersebut menjadi 7 ataupun 8. Jadi extra mile, atau kita bisa berbuat lebih dalam sebuah kegiatan yang memang dilakukan oleh kita. Lalu yang kedua adalah teachability, atau paling mudahnya adalah mau belajar. Bahwa kita harus menyadari bahwa apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang kita jalanin, ya kan? Mungkin case seperti saya nggak terlalu banyak ya. Dari mulai kecil udah punya passion di industri otomotif sampai dengan sekarang bisa berkarir di industri otomotif. Mungkin banyak dari teman-teman yang pengennya berkarir di A tapi kejadiannya di B, istilahnya kayak gitu, sehingga harus terjadi shifting culture ataupun shifting mindset di sana. Nah, teachability ini atau keinginan mau belajar ini sangat diperlukan, karena apapun industri yang digelutin sama teman-teman nantinya pada saat profesional, semua itu akan dimulai dari zero again. Kita memang memiliki basis-basis knowledge pada saat kuliah, ada basis knowledge pemasaran, ada basis knowledge keuangan, ada basis knowledge tentang human resource, tapi semuanya akan balik lagi kepada kultur perusahaan tersebut, kepada gaya berbisnis perusahaan tersebut yang notabene mungkin tidak bisa menyerap apa yang teori berikan pada waktu perkuliahan. So that's why keinginan untuk belajar dan juga adaptability tersebut itu menjadi peran penting di value-value yang saya pelajarin atau saya lakukan selama ini. Jadi dua hal, willingness to do more dan teachability, itu dua value yang menurut saya paling penting yang bisa dilakukan sama teman-teman untuk bisa survive di masa mendatang. Secara basic memang ada beberapa hal pesan lah ya yang bisa saya sampaikan sebagai orang yang mungkin sudah lebih dahulu berkarir, sudah lebih dahulu sempat kuliah di administrasi bisnis, dan mudah-mudahan pesan ini bisa berguna buat teman-teman semua. Yang pertama adalah set your goals. Pada saat teman-teman kuliah, atau kurang lebih bisa dikatakan saat ini, ketika teman-teman menonton video ini, mulailah untuk set your goals di kehidupan selanjutnya, ya kan? Set your goals itu bukan berarti bahwa kita harus mencapai titik tertentu, ya kan? Tapi juga harus mempersiapkan how to-nya. Karena kalau seandainya kita hanya, saya pengen kaya di 2040, tapi kita nggak tahu mesti ngapain, itu sama aja mubazir. Mimpi hanya sekedar mimpi. Tapi bagaimana kita menjalani how to-nya dan men-set step by step dari karir yang pengen kita capai di kemudian hari. Lalu yang kedua, setelah dari set your goals adalah do your momentum. Do your momentum itu adalah teman-teman sekarang ada di kuliah administrasi bisnis. Mudah-mudahan memang teman-teman kuliah di administrasi bisnis ini memang dari hati, atau mungkin memang dari awal memang pengen belajar bisnis atau pengen belajar manajemen secara keseluruhan, sehingga pada saat keluar dari administrasi bisnis itu memang pengen berkarir as a entrepreneur atau entrepreneur. Do your momentum itu adalah pergunakanlah baik-baik kesempatan berkuliah di administrasi bisnis. Serap ilmu dari berbagai macam dosen, serap pengalaman dari senior-senior kalian, serap pengalaman dari mungkin guest lecture yang disediakan atau difasilitasin sama jurusan kepada kalian, sehingga itu bisa menjadi bekal yang baik untuk teman-teman semua. Dan yang ketiga, jangan lupakan organisasi. Jangan lupakan organisasi dalam artian apa? Saya pribadi sebenarnya sangat merasakan sekali efek samping atau efek positif dari sebuah organisasi, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah adaptability, di mana di organisasi saya sangat bisa belajar sekali bagaimana saya beradaptasi dengan orang lain, bagaimana saya bersosialisasi, bagaimana caranya saya melakukan menegosiasi, public speaking, dan segala macamnya, sehingga itu benar-benar terpakai di dunia pekerjaan. Jadi organisasi itu adalah salah satu hal yang paling penting karena itu akan mendewasakan teman-teman.
teman-teman kuliah itu mendewasakan knowledge, tapi ketika teman-teman melakukan organisasi itu mendewasakan diri teman-teman. So, dari 3 hal tersebut mudah-mudahan itu bisa jadi pesan yang baik, bisa mencerahkan teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk bisa chasing your career di masa mendatang. Ya, rencana saya dalam waktu dekat sebenarnya sudah klik di tengah-tengah tadi ya. Bagaimana menjadi seorang otomotif marketing expert di masa mendatang. Di mana sekarang semua itu sedang saya bangun fondasinya dari mulai saya berkarir, dan sebagai salah satunya juga saya membuatkan sebuah proyek-proyek pribadi, di mana proyek pribadi itu saya mengeksersis kembali dunia-dunia teoritis yang waktu itu saya pelajari selama perkuliahan, dan saya coba kolaborasikan dengan dunia yang ada sekarang. Istilahnya kalau di bahasa teman-teman sekarang adalah konten kreator, kurang lebih seperti itu. Walaupun belum berbuah menjadi YouTuber atau apapun istilahnya seperti itu, tapi saya mencoba untuk bisa speak out bagaimana sebuah industri otomotif di mata saya pribadi. Dan ya mudah-mudahan itu semua bisa tercapai di masa mendatang, karena sekali lagi memang salah satu prinsip yang saya miliki adalah chase your career, bukan jabatannya, kurang lebih seperti itu.